Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Surya Pratama. Pada video ini saya bakal menjelaskan mengenai proyek UAS pengantar mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Pak Ade Hendriandi. Ya, jangan. Adapun bahasan materi yang bakal saya bahas di sini ada sebanyak 5 materi, ya itu yang pertama ada sistem basis data, yang kedua ada sistem informasi akuntansi, yang ketiga ada AI atau singkatannya Artificial Intelligence, yang keempat ada Big Data, dan juga yang kelima itu ada pemrograman teman-teman. Baik, kita bakal langsung masuk ke materi yang pertama mengenai sistem basis data. Sistem basis data adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan juga menyimpan data. Basis data sendiri adalah kumpulan data yang terorganisir dengan cara tertentu sehingga dapat dengan mudah diakses, dikelola dan juga diperbarui. Adapun komponen basis data yang pertama itu adalah manajemen basis data. Manajemen basis data ialah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola dan juga mengakses basis data. DBMS menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan basis data. Yang kedua itu ada data, yaitu adalah informasi yang disimpan dalam basis data. Yang ketiga itu adalah pemodelan data, yaitu proses merancang struktur data dalam basis data yang melibatkan pembuatan tabel, relasi antar tabel, dan juga aturan integritas data. Yang keempat itu ada SQL, yaitu bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk berkomunikasi dengan basis data. SQL digunakan untuk melakukan operasi seperti pengambilan data, penyisipan data, pembaruan data, dan juga penghapusan data. Kemudian ada juga komponen basis data, yaitu integritas data, yaitu fungsinya untuk menjaga keakuratan dan juga konsistensi data dalam basis data, melibatkan penerapan aturan integritas referensial, aturan unik, dan juga aturan lainnya untuk memastikan data tetap valid. Ada juga entitas dan hubungan sebagai bagian dari komponen dalam basis data, yaitu dalam model data relasional, entitas merepresentasikan objek dalam dunia nyata, sedangkan hubungan menggambarkan hubungan antara entitas. Selanjutnya itu ada query, yaitu permintaan ataupun perintah yang digunakan untuk mengambil, memperbarui, atau menghapus data dari basis data. Akuntan sering menggunakan sistem basis data yang dirancang khusus untuk mengelola informasi keuangan dan akuntansi. Beberapa sistem basis data yang biasanya digunakan oleh akuntan melibatkan perangkat lunak
akuntansi terintegrasi atau ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Sistem basis data yang biasa digunakan oleh akuntan yaitu yang pertama adalah SAP. SAP adalah salah satu sistem ERP terkemuka yang digunakan oleh banyak perusahaan besar di seluruh dunia. Ini mencakup modul keuangan yang menyediakan fungsi seperti manajemen akuntansi, pelaporan keuangan, manajemen aset, dan juga pengelolaan pembayaran. Selanjutnya itu ada Oracle Financial, yaitu bagian dari suite Oracle Business Suite yang yang me- yang me- yang me- yang menyediakan modul keuangan untuk manajemen keuangan perusahaan. Sistem ini mencakup manajemen akuntansi umum, akuntansi piutang, akuntansi hutang, dan berbagai fitur keuangan lainnya. Selanjutnya itu ada QuickBooks, yaitu perangkat lunak akuntansi yang umum digunakan oleh bisnis kecil dan menengah. Meskipun mungkin tidak sekomprehensif seperti SAP atau Oracle, QuickBooks menyediakan solusi yang efisien untuk pembukuan, manajemen piutang, dan hutang. Yang keempat tuh ada Microsoft Dynamics 365 Finance, yaitu bagian dari suite Dynamics 365. Modul keuangan dari Dynamics 365 Finance menyediakan alat untuk manajemen akuntansi, perencanaan keuangan, dan juga pelaporan keuangan. Pemilihan sistem basis data tergantung pada skala bisnis, kompleksitas operasi keuangan, kebutuhan integrasi dengan aplikasi lain, dan juga preferensi organisasi ataupun akuntan. Kombinasi antara perangkat lunak akuntansi dan juga sistem basis data yang tepat dapat membantu memastikan efisiensi dan juga keakuratan dalam pengelolaan informasi keuangan. Selanjutnya kita bakal masuk ke bahasan materi kita yang ada di bab 2, yaitu sistem informasi akuntansi. Definisi menurut para ahli yang pertama itu ada menurut Wilkinson. Wilkinson berpendapat bahwa SIA adalah sebuah sistem yang meliputi segala fungsi serta kegiatan akuntansi. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan mempertimbangkan dampak dari operasional. Selanjutnya ada menurut Nugroho Wijadianto menjelaskan bahwa SIA merupakan kumpulan data yang terdiri dari susunan catatan, formulir peralatan, dan juga perlengkapan yang saling terhubung. Menurut Laudon, SIA merupakan serangkaian komponen yang memiliki hubungan dan juga kerjasama dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan juga memproses informasi ekonomi perusahaan. Menurut William S. Hopwood dan juga George H. Butner mendefinisikan SIA sebagai kumpulan sumber data yang dirancang khusus untuk mentransformasikan berbagai data ekonomi perusahaan menjadi sebuah laporan yang akan dijadikan bahan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada untuk pencatatan transaksi. SIA
membantu dalam mencatat semua transaksi keuangan yang yang terjadi dalam suatu organisasi, melibatkan pengumpulan dan juga pengorganisasian data keuangan seperti penjualan, pembelian, pengeluaran dan juga penerimaan. Yang kedua itu ada pemrosesan data, yaitu itu sistem informasi akuntansi memproses data keuangan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan juga bermanfaat. Hal ini mencakup pengolahan transaksi, perhitungan laba rugi, neraca, dan juga berbagai laporan keuangan lainnya. Yang ketiga ada untuk pemeliharaan data. Sistem informasi akuntansi menyediakan basis data yang dapat diakses untuk menyimpan dan juga memelihara data keuangan dengan cara yang terstruktur. Hal ini mencakup data pelanggan, data vendor, data karyawan, dan juga informasi keuangan lainnya. Yang keempat tuh ada untuk pelaporan keuangan. Salah satu fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan secara sistematis melalui laporan keuangan. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan juga laporan keuangan lainnya yang membantu manajemen dan juga pihak eksternal untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu organisasi. Mandi kalau yang kelima itu ada untuk pengendalian intern. Sistem informasi akuntansi membantu dalam menerapkan kontrol intern untuk meminimalkan risiko kesalahan dan juga kecurangan. Contohnya, sistem ini dapat memberikan akses terbatas pada data keuangan hanya kepada orang-orang yang berwenang. Yang keenam itu ada untuk perencanaan dan juga yang keenam itu ada untuk perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan bagi manajemen untuk perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Data keuangan yang akurat dan juga tepat waktu dapat membantu manajemen membuat keputusan strategis yang baik. Yang ketujuh itu ada untuk pemenuhan kewajiban hukum dan pajak. Sistem informasi akuntansi membantu organisasi untuk memenuhi kewajiban hukum dan pajak dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk pelaporan kepada instansi pemerintah dan juga lembaga keuangan. Yang kedelapan itu ada manajemen persediaan dan aset. Sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam manajemen persediaan dan aset dengan melacak pergerakan barang, nilai persediaan, dan juga penggunaan aset organisasi. Yang sembilan itu ada untuk audit internal dan juga eksternal. Sistem informasi akuntansi memfasilitasi proses audit baik dari internal maupun eksternal. Dengan adanya sistem ini, auditor dapat mengakses
data keuangan dengan lebih mudah dan juga cepat. Yang yang ke-10 ada integrasi dengan sistem lain sebagai fungsi yang terkait di sistem informasi akuntansi. Sebab sistem informasi akuntansi seringkali terintegrasi dengan sistem lain dalam suatu organisasi, seperti sistem manajemen sumber daya manusia atau HR, sistem manajemen rantai pasokan atau SCM, dan juga sistem manajemen produksi untuk menciptakan keselarasan dan juga efisiensi di seluruh organisasi. Selanjutnya itu ada melalui fungsi-fungsi ini, sistem informasi akuntansi dapat membantu organisasi untuk menjalankan operasinya dengan lebih efisien, menghasilkan informasi keuangan yang akurat, dan juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya saya bakal membahas mengenai komponen dalam sistem informasi akuntansi. Yang sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan juga menyajikan informasi keuangan. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam SIA atau sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada input atau masukan. Input atau masukan dapat berguna untuk mencatat seperti untuk transaksi, seperti untuk transaksi ke keuangan, seperti penjualan, pembelian, dan juga pengeluaran yang merupakan masukan utama dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua itu ada prosesor. Komponen ini memproses data yang masuk untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh organisasi. Pemrosesan melibatkan perhitungan, validasi, dan juga klasifikasi data. Yang ketiga itu ada basis data atau database. Informasi keuangan dan data terkait disimpan dalam basis data. Basis data ini mencakup tabel-tabel yang menyimpan informasi seperti transaksi, akun, pelanggan, dan juga sebagainya. Yang keempat itu ada output ataupun keluaran. Sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga laporan keuangan lainnya. Yang kelima itu ada subsistem akuntansi. Di dalam akuntansi keuangan, subsistem akuntansi ini melibatkan pemrosesan transaksi keuangan dan juga penyusunan laporan keuangan. Sedangkan dalam akuntansi manajemen, selain laporan keuangan, sistem informasi akuntansi juga dapat menghasilkan laporan kursus yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya itu ada kode akun atau chart of accounts.
Kode akun memberikan identifikasi unik untuk setiap jenis transaksi atau akun dalam sistem. Hal ini dapat membantu dalam mengorganisir dan juga mengelompokkan informasi keuangan. Yang tujuh itu ada kontrol internal. Fungsi yang pertama itu untuk keamanan dan akses. Sebab sistem informasi akuntansi memiliki kontrol internal untuk memastikan keamanan dan untuk memastikan keamanan data dan juga memberikan akses terbatas hanya untuk kepada pengguna yang memiliki wewenang. Fungsi yang kedua itu untuk validasi transaksi. Proses validasi digunakan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem akurat dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Komponen yang ke-8 itu ada audit trail ataupun jejak audit. Sistem informasi akuntansi mencatat jejak audit yang dari setiap aktivitas yang terjadi dalam sistem. Hal ini membantu dalam proses audit dan juga investigasi jika diperlukan. Komponen yang ke-8 itu ada monitoring ataupun pemantauan. Komponen ini melibatkan pemantauan kinerja sistem informasi akuntansi, termasuk kecepatan pemrosesan, ketersediaan sistem, dan juga keandalan data. Yang ke-10 itu adalah sistem integrasi. Sistem informasi akuntansi sering terintegrasi dengan sistem lain dalam organisasi, seperti sistem manajemen sumber daya manusia dan juga sistem manajemen rantai pasokan untuk memastikan keselarasan operasional. Yang 11 itu ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan akses pengguna untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi keuangan. Yang 12 itu ada hardware dan juga software. Fungsi yang pertama itu adalah untuk server dan juga komputer. Perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan juga memproses data. Sedangkan aplikasi sistem informasi akuntansi adalah aplikasi khusus yang dirancang untuk keperluan akuntansi. Setiap komponen ini berperan penting dalam mendukung fungsi-fungsi sistem informasi keuangan. Setiap komponen ini berperan penting dalam mendukung fungsi-fungsi sistem informasi akuntansi dan juga membantu organisasi dalam mengelola informasi keuangan dengan efisien dan juga akurat. Selanjutnya kita bakal masuk ke bab yang ketiga, yaitu artificial intelligence ataupun yang lebih kita kenal dengan sebutan AI. Sejarah AI. Awal mula itu pada tahun 1940-an sampai dengan 1950-an. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1943 melalui pemikiran Warren
Coolidge dan juga Walter Pitts mengenai model matematika dari sel saraf. Pada tahun 1950, Alan Turing Alan Turing mengajukan pertanyaan dalam makalahnya, yaitu yang berjudul Computing Machinery and Intelligence, yang menjadi dasar uji Turing dalam konsep mesin yang dapat berpikir otomatis. Selanjutnya itu pada masa perkembangan awal, yaitu pada tahun 1956 sampai dengan 1970-an. Pada tahun 1956, konferensi Dartmouth menjadi titik awal pengembangan AI sebagai disiplin ilmu. John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell, dan juga Herbert Simon termasuk di antara para pionir AI. Pada periode ini, perhatian utama adalah pada pengembangan program komputer untuk melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Selanjutnya itu masuk periode yang ketiga, yaitu tren menurun yang terjadi antara tahun 1970-an sampai dengan awal tahun 1990-an. Keberhasilan yang kurang dari harapan ditambah dengan kurangnya daya komputasi yang memadai menyebabkan tren menurun dalam dana penelitian dan juga minat pada bidang AI. Masuk ke dalam periode yang keempat, yaitu kebangkitan kembali, yaitu pada tahun awal 1990-an sampai dengan sekarang. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi, khususnya dalam pemrosesan data dan juga kecerdasan komputasional yang juga memicu kebangkitan kembali AI. Perkembangan dalam machine learning, neural networks, dan juga algoritma cerdas lainnya mendukung perkembangan AI modern. Kita masuk ke pengertiannya, yaitu AI atau Artificial Intelligence merujuk pada kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Hal ini mencakup pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, persepsi visual, dan juga bahasa alami. Ada dua jenis utama AI, yaitu yang pertama ada AI kecil. Ya, adalah sistem yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti pengenalan wajah, pengolahan bahasa alami, ataupun permainan catur. Contohnya itu ialah asisten virtual dan juga chatbot. Yang kedua itu ada jenis AI besar atau general AI, yaitu sistem yang memiliki kemampuan seperti kecerdasan manusia, mampu menyelesaikan berbagai tugas tanpa spesialisasi. Namun sayangnya saat ini masih dalam tahap konsep dan juga belum sepenuhnya terwujud. Uh, Oke, mau
Mohon maaf teman-teman tadi kepotong sebab ada masalah sedikit. Kali ini saya bakal melanjutkan bahasan materi yang lain, yang lain, yang tadi sampai dengan kelebihan dan juga ke dan juga kekurangan AI. Eh, Mohon tunggu sebentar, maaf teman-teman. Eh, Kelebihan AI yang pertama itu ada kecepatan dan juga efisiensi sebab AI dapat memproses data dengan cepat dan juga melakukan tugas-tugas yang kompleks secara efisien dan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu ada untuk ialah ialah pemrosesan data yang besar, sebab mampu mengolah dan juga menganal menganalisis jumlah data besar atau big data dalam waktu singkat. Yang ketiga itu ada kemampuan pembelajaran. Machine learning memungkinkan AI machine learning memungkinkan memungkinkan AI untuk belajar dari data dan juga meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu tanpa perlu pem- pemrograman ulang. Yang keempat itu adalah konsistensi, sebab 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 AI tidak lelah dan juga tidak terpengaruh oleh emosi, menja- menjadikannya konsisten dalam melakukan tugas-tugas yang rutin. Sedangkan sedangkan kelemahan dari AI ialah ketergantungan pada data, sebab 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 AI sangat bergantung pada pada kualitas dan juga jumlah data yang digunakan untuk pelatihan. Data yang buruk atau bias dapat menghasilkan model yang tidak akurat ataupun tidak adil. Kelemahan yang kedua itu ialah kurangnya penalaran kontekstual. Beberapa sistem AI kesulitan memahami konteks ataupun nuansa dalam bahasa alami atau situasi yang tertentu. Kelemahan yang ketiga itu ialah biaya biaya implementasi dan juga perawatan. Implementasi AI membutuhkan investasi yang signifikan dan juga perawatan serta pembaruan perangkat lunak secara berkala dan mungkin saja mahal. Kelemahan yang keempat itu ialah ketidakpastian dan juga keamanan. Beberapa sistem AI terutama dalam machine learning dapat memberikan hasil yang sulit untuk dipahami manusia, dan juga ada ada risiko keamanan terkait dengan manipulasi ataupun kebocoran data. Kelemahan yang kelima itu ialah pengaruh etikal dan sosial. AI dapat meningkatkan pertimbangan etika dan juga sosial, seperti seperti ke kekhawatiran tentang privasi,
kemudian pekerjaan manusia yang yang tergantikan dan juga keputusan AI yang tidak adil. Eh, 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 beh, AI terus berkembang dan juga tantangannya serta manfaat akan terus berkembang seiring waktu. Pengembangan AI yang berkelanjutan memerlukan memerlukan pertimbangan etika, keamanan dan juga dampak sosial untuk memastikan pemanfaatannya positif. Selanjutnya kita bakal masuk ke bahasan kita yang keempat, yaitu adalah big data. Big data. Apa sih big data itu? Big data itu uh, merujuk pada volume data yang sangat besar dan juga konstan, uh, maaf bentar, dan juga kompleks yang sulit ataupun tidak praktis untuk diproses dengan metode tradisional. Konsep big data didasarkan pada tiga karakteristik utama yang dikenal dengan sebagai 3V. Yang pertama itu ada volume, yaitu jumlah besar data yang dihasilkan setiap saat. Yang kedua itu ada variety, yaitu beragamnya jenis data yang termasuk teks, gambar, audio, video dan juga data struktural struktural lainnya. Dan juga yang ketiga itu ada velocity, yaitu ke, kecepatan produksi dan juga pemrosesan data yang sangat cepat. Konsep konsep big data itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu ada variabilitas. Apaan? Maaf, yang pertama itu ada variabilitas. Ya itu big data tidak 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 selalu konsisten. Data yang didapat berasal dari berbagai sumber dengan format yang berbeda. Konsep yang kedua itu ada veracity, yaitu menunjukkan tingkat kepastian dan juga keakuratan data. Big data seringkali mencakup data yang tidak ter, ter, terstruktur dan juga tidak terorganisir. Yang ketiga itu ada value, itu tujuan utama dari pengolahan big data adalah untuk menghasilkan nilai. Hal ini dapat berupa informasi bisnis, wawasan konsumen, ataupun keputusan yang strategis. Konsep yang keempat itu ada validity, yaitu mengacu pada sejauh mana data dapat diandalkan dan juga sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kelebihan dan juga kekurangan big data. Kelebihan big data itu yang itu yang itu yang pertama itu ialah wawasan yang mendalam. Sebab big data mampu memberikan wawasan yang mendalam melalui analisis data yang lebih luas dan juga mendetail. Kelebihan yang kedua itu ialah pemahaman konsumen. Mem- memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen dan juga
mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Yang tiga itu ialah pemrosesan data cepat, yaitu dapat dapat memproses data dengan cepat, memberikan keunggulan kompetitif melalui pengambilan keputusan secara langsung atau real time. Yang keempat itu ialah uh, pengembangan inovasi, sebab mendorong inovasi melalui identifikasi tren, pola, dan juga peluang baru yang mungkin tidak terlihat dengan menggunakan metode tradisional. Sedangkan kelemahan dari big data yang pertama itu ialah storage, yaitu tempat penyimpanan data yang dapat menampung volume yang aduh maaf, salah. Kelemahan big data yang pertama itu ialah kesulitan dalam analisis, sebab memerlukan keterampilan khusus dan juga alat analisis yang canggih untuk menggali nilai dari data yang kompleks. Kelemahan yang kedua itu ialah kesulitan dalam keamanan. Hal ini karena memiliki tantangan dalam menjaga keamanan dan juga privasi data yang besar dan beragam. Hal yang ketiga itu ialah biaya implementasinya yang mahal, dan juga kelemahan yang keempat tuh ialah masalah kualitas data. Kualitas data yang buruk ataupun tidak akurat dapat dapat menghasilkan kesimpulan yang salah dan juga keputusan yang tidak benar. Selanjutnya itu ada komponen big data. Komponen big data yang pertama itu adalah storage, yaitu tempat penyimpan data yang dapat menampung volume data yang sangat besar. Yang kedua itu ada processing, yaitu alat dan juga teknologi untuk memproses dan juga menganalisis data, termasuk platform pengolahan data distribusi. Yang ketiga itu ada analytics, alat dan teknik untuk menganalisis data dan juga menghasilkan wawasan yang berharga. Komponen yang keempat itu ada visualization, yaitu mewakili hasil analisis data dengan cara yang mudah dimengerti melalui grafik dan juga visualisasi lainnya. Yang keempat itu ada data manajemen. Manajemen data melibatkan proses pembersihan, integrasi, dan juga pemeliharaan data. Fungsi big data yang yang pertama itu ialah analisis prediktif, yaitu menggunakan data untuk memprediksi tren dan juga perilaku masa depan. Fungsi yang kedua itu ada analisis preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan hasil analisis data. Fungsi yang ketiga itu ada optimasi operasional, yaitu meningkatkan efisiensi dan juga kinerja operasional menggunakan data. Fungsi yang keempat itu ialah pengambilan keputusan secara real time, memungkinkan
organisasi untuk membuat keputusan secara instan berdasarkan data terkini. Fungsi yang kelima itu ialah personalisasi layanan, menyesuaikan pengalaman pelanggan dan juga layanan berdasarkan data individu. Big data memainkan peran sentral dalam era digital dan juga organisasi yang dapat mengelola dan memanfaatkan data dengan efektif, memiliki keunggulan kompetitif. Namun, tantangan dalam keamanan, analisis, dan manajemen manajemen kualitas data perlu diatasi untuk mendapatkan manfaat maksimal. Kita masuk ke bahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai pemrograman. Apa sih pemrograman itu? Pemrograman adalah proses membuat serangkaian instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Pemrograman melibatkan penulisan kode ataupun skrip menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Kode tersebut kemudian dijalankan oleh komputer untuk menghasilkan output yang diinginkan. Konsep dasar pemrograman, yaitu yang pertama itu ada algoritma, yaitu sebuah langkah-langkah logis dan juga terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun tugas. Yang kedua itu ada fungsi dan juga prosedur, yaitu kumpulan instruksi yang diorganisir untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi dapat dipanggil dan juga dieksekusi saat dibutuhkan. Yang ketiga itu ada variabel dan juga tipe data. Variabel digunakan untuk menyimpan data dan juga tipe data menggambarkan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel, misalnya integer, float, dan string. Yang keempat itu ada OP atau Object Oriented Programming, yaitu pendekatan pemrograman di mana program dibangun menggunakan objek yang memiliki atribut dan metode. Yang keempat itu ada struktur kontrol, itu ialah instruksi untuk mengontrol alur eksekusi program seperti percabangan, if, script else, dan juga perulangan for, point, while. Kelebihan dan juga kekurangan dari pemrograman itu yang pertama itu ada kelebihan dulu, itu ada automatisasi tugas. Pemrograman memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang repetitif sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu ada pengembangan aplikasi. Membuat aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai platform dan juga perangkat. Yang ketiga itu ada kemampuan penyelesaian masalah, yaitu memberikan kemampuan untuk merancang solusi di berbagai masalah yang ada.
Sele- se- se- Selanjutnya kelemahan dari pemo- pemrograman ini yang pertama itu ada kompleksitas. Beberapa tugas atau masalah dapat dapat memiliki solusi yang kompleks, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsep pemrograman. Yang kedua itu ada kesalahan manusia dalam 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 penulisan kode sehingga dapat menyebabkan bug ataupun masalah dalam program. Yang ketiga itu adalah perubahan teknologi, sebab kemajuan teknologi memerlukan pemrograman untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan. Yang keempat itu ada waktu dan biaya. Proses pemrograman dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan, terutama untuk proyek-proyek besar. Pem- Pemrograman bahasa C. Bahasa pemrograman C adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer dan kuat. Diciptakan pertama kali pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie di Bell Laboratories. C C C menjadi dasar bagi pengembangan sistem operasi Unix. Bahasa ini memiliki sintaksis yang relatif sederhana dan juga memberikan kontrol tingkat rendah terhadap komputer, membuatnya ideal untuk pengembangan sistem dan pemrograman tingkat rendah. Karakteristik utama bahasa bahasa pemrograman C yaitu yang pertama itu ada portabilitas. Program yang yang ditulis dalam bahasa C dapat dijalankan di berbagai platform tanpa memerlukan banyak perubahan. Hal ini disebabkan oleh tingkat abstraksi yang yang relatif rendah dan juga dukungan untuk pemrograman tingkat rendah. Yang yang dua itu ada efisiensi. C C itu memberikan kontrol langsung terhadap sumber daya perangkat perangkat keras komputer, sehingga memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan kinerja program dengan lebih baik. Yang ketiga itu ada sintaksis sederhana. Sintaksis bahasa C relatif mudah dipahami dan juga dipelajari, terutama jika dibandingkan dengan beberapa bahasa bahasa pemrograman lain yang lebih kompleks. Yang keempat itu ada pemrograman prosedural. C mendukung paradigma pemrograman prosedural yang 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 berarti program ditulis dalam bentuk prosedur ataupun fungsi. Yang kelima itu ada pemrograman terstruktur. Bah, bah, Bahasa ini mendukung pemrograman terstruktur yang membantu dalam mengorganisasi kode secara hierarkis dan memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Dan juga karakteristik yang terakhir itu ialah mendukung pointer. C adalah salah satu bahasa yang memiliki dukungan kuat untuk penggunaan pointer yang memungkinkan manipulasi alamat memori secara langsung. Kelebihan bahasa C itu ialah performanya yang tinggi. Bahasa C memberikan kontrol tingkat rendah terhadap sumber daya perangkat keras, memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan kinerja program secara efisien.
Yang kedua itu ada portabilitas. Yang ketiga itu ada pemrograman sistem, sebab SLI merupakan pilihan umum untuk pengembangan sistem operasi dan juga perangkat lunak tingkat rendah karena dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Yang keempat itu ada bahasa dasar. Belajar bahasa C membantu pemahaman dasar tentang pemrograman dan juga konsep-konsep seperti variabel, pengontrol alur, dan juga manipulasi memori. Yang kelima itu ada pustaka standar yang kaya. C memiliki pustaka standar yang kuat, misalnya standar template library STL di C++ yang menyediakan berbagai fungsi yang dapat digunakan oleh pengembang. Yang keenam itu ada pemrograman terstruktur, sebab C mendukung pemrograman terstruktur sehingga dapat memudahkan pengembangan dan juga pemeliharaan kode. Yang ketujuh itu ada pemrograman prosedural, dukungan untuk paradigma pemrograman prosedural membuatnya lebih cocok untuk pengembangan program yang terorganisir dengan baik. 20 dikurang 45 apa Jen? 60 dikurang 45. Oke, dikit lagi. Udah keburu, udah roti. Meskipun bahasa C masih digunakan secara luas, terutama dalam pengembangan sistem operasi dan juga perangkat lunak tingkat rendah, banyak bahasa pemrograman modern yang telah muncul dengan fitur-fitur yang lebih tinggi dan juga abstraksi yang lebih tinggi. Meskipun begitu, pemahaman dasar bahasa C masih menjadi landasan penting dalam dunia pemrograman. Nah, ini teman-teman ada area penggunaan dalam bidang pemrograman. Yang pertama itu ada web development. Ya, itu tugasnya membangun situs web dan juga aplikasi web. Yang kedua itu ada mobile app development, yaitu pengembangan aplikasi untuk perangkat seluler. Yang kelima itu ada yang ketiga itu ada data science dan juga analytics, yang tugasnya ialah menganalisis dan juga mengolah data untuk mendapatkan wawasan. Yang keempat itu ada artificial intelligence atau AI dan juga machine learning. Tugasnya ialah membangun model dan juga algoritma untuk kecerdasan buatan. Selain 4 bidang ini, ada juga bidang game development, yaitu tugasnya membuat permainan dan juga simulasi interaktif. Dan juga yang terakhir dalam bidang area penggunaan pemrograman itu ialah IoT atau Internet of Things. Ya itu tugasnya mengembangkan perangkat dan juga aplikasi untuk perangkat yang terhubung ke internet. Akhir kata, pemrograman merupakan keterampilan yang penting dalam